bagus sekali ya. Dibangunnya tahun 1900, kita lihat ya. Nah, jadi masih banyak. Rute Posweh atau Jalan Raya Pos Besar. Nah, tadi saya cerita ya, arsiteknya Albers. Halo. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wah, jawabnya kurang semangat. Nggak kompak. Ya, kalau di Bandung ya, orang Sunda salamnya sampurasun, jawabnya rampes gitu ya. Tapi harus semangat ya. Sampurasun. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ya. Selamat datang di Bandros ya, Bandung Tour on the Bus, yang dikelola oleh HPI Kota Bandung. Sebelum mulai, perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Kang Dian ya. Akang itu mungkin emas atau abang ya, dalam bahasa Sundanya Akang. Dan kita hari ini akan keliling-keliling jalan-jalan di Kota Bandung. Nah, tujuan kita yang pertama itu ke Gedung Sate ya. Nah, tapi di perjalanan kita akan melewati beberapa titik untuk sekalian belajar sejarah perkembangan Kota Bandung. Nah, ini adik-adik ya, nanti Kota Bandung tuh dulunya seperti apa sih kok sampai bisa begini ya. Nah, mudah-mudahan bisa dapat wawasan ya. Nah, kita sekarang melewati jalan apa namanya? Braga. Nah, sebelah kanan ada fans. Halo. Ada yang pernah lihatnya itu? Nah, di TikTok ya, viral ya. Teh Ayu namanya. Nah, di Braga ini terkenal dengan bangunan-bangunan peninggalan di masa kolonial. Ini contohnya sebelah kanan ya, ada bangunan yang besar ini namanya Gedung Gas Negara atau Gas Blok. Nah, itu dulunya ternyata tempat membayar ya langganan gas. Jadi Bandung itu dibangun waktu dulu sudah sangat maju ya, seperti di kota-kota metropolitan. Jadi gas juga itu sistemnya adalah langganan dan dialirkan ke rumah-rumah menggunakan pipa ya, seperti PDAM. Nah, bayar langganannya di gedung yang tadi. Nah, jadi zaman dulu tuh tidak ada ya, ibu-ibu lihat noni-noni Belanda nenteng gas melon gitu. Kehabisan gas nggak ada ya, karena gasnya udah disalurkan. Nah, di sebelah kanan juga ada yang terkenal ya, Maison Bugerijen atau rumahnya Bugerijen ya, sekarang jadi Braga Permai. Nah, itu adalah rumah makan pertama di Braga ya. Konsepnya itu seperti di Paris, jadi makannya di trotoar. Nah, jadi itu Maison itu bahasa Prancis ya, artinya rumah. Nah, Bugerijen itu yang punyanya orang Belanda ya. Jadi dulu ternyata Belanda itu mengacunya ke Prancis ya, semua fashion, terus gaya-gaya di perkotaannya, termasuk di Jalan Braga, dan juga bangunan-bangunan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu banyak mengambil gaya-gaya dari Prancis ya. Nah, termasuk gaya arsitektur Art Deco, mungkin pernah dengar ya. Nanti kita lihat ada contoh-contoh gaya arsitektur Art Deco-nya.
Nah, Maison Bugerijen itu juga mengambil gaya kafe-kafe di Paris. Makanya orang Belanda mempromosikan pariwisata Bandung ya dengan julukan Paris van Java. Nah, karena memang dibangun mirip ya gaya-gayanya di Paris. Nah, selain itu juga pemerintah kolonial Belanda membangun sarana-sarana infrastruktur ya. Nah, di depan nih adik-adik ya, nanti kita lewat tuh ada yang seperti jembatan warna putih. Nah, itu namanya viaduct ya. Viaduct artinya lewat bawah gitu ya, viaduct. Nah, karena kita akan lewat di bawahnya, itu di atasnya adalah rel kereta api ya sebetulnya ya. Nah, jadi di atas itu masih aktif ya. Ini masuk ke Bandung itu di tahun 1800-an ya. 1800 akhir, abad 19 akhir, stasiun Kota Bandung diresmikan. Nah, tapi ini jalan viaduk ini sampai sekarang masih berfungsi. Di bawah viaduk ada 2 jalan raya dan ini melintas ada 1 sungai ya. Sungai apa namanya? Ada yang tahu? Sungai Cikapundung ya. Sungai Cikapundung ini dia bermuaranya bukan di laut ya, tapi dia masuk ke Sungai Citarum. Nah, di depan ya sebelah kiri di seberang itu juga nanti kita lihat ada tugu ya berupa lokomotif uap ya, kereta uap. Jadi itu masih menggunakan mesin uap. Itu yang warna hitam ya. Ada lihat deh tuh. Yang hitam merah. Nah, itu tugu untuk di kantor pusat PT KAI. Jadi ternyata kantor pusat PT KAI itu bukan di Jakarta ya, tapi ini di sini di Bandung. Nah, ini kantor pusatnya. Jadi dulu memang pemerintah kolonial Belanda itu banyak sekali memindahkan ya pusat-pusat perkantoran itu ke kota Bandung. Kenapa? Karena pemerintah kolonial Belanda ingin memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ya dulu. Batavia itu sekarang Jakarta ya. Nah, terus di sini kita masuk Jalan Perintis Kemerdekaan. Kenapa disebut Jalan Perintis Kemerdekaan? Nah, nanti kita di jalan ini ada satu gedung ya, namanya Gedung Indonesia Menggugat. Nah, konon kalau ada satu peristiwa ya di Gedung Indonesia Menggugat, kalau itu tidak terjadi, bisa jadi mungkin proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak bisa dibacakan ya. Nah, karena waktu itu Bung Karno ya, ada yang tahu Bung Karno? Ada tahu Bung Karno deh? Bung Karno, nah itu Soekarno ya, Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, dulu kuliahnya di Bandung, yaitu di Teknik Hogeschool Bandung atau yang sekarang ITB ya. Tapi lulus kuliah Bung Karno malah aktif untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya oleh Belanda ditangkap. Wah, ini Bung Karno ini malah pengen merdeka ya. Ditangkap, dipenjarakannya di Bancai ya. Ada penjara Bancai, nanti kita lewat. Nah, diadilinya di sini. Jadi Bung Karno beserta 3 orang rekannya. Nah, sebelah kiri nih ya ada Gedung Indonesia Menggugat. Itu ada jendela kayu ya, yang 3 sebelah kanan. Nah, itu jendela itu, di balik itulah ruang sidang tempat Bung Karno diadili waktu itu. Nah, jadi di situ Bung Karno ketika diadili membacakan pledoi ya. Pledoi itu pembelaan diri. Nah, isinya kurang lebih adalah mengemukakan hak-hak kemerdekaan ya untuk bangsa-bangsa. Nah, judul dari pembelaan dirinya itu Indonesia Menggugat. Dengan pembelaan dirinya, hukuman Bung Karno akhirnya dikurangi. Nah, konon katanya kalau tidak membacakan pembelaan diri itu bisa saja dihukum mati ya. Nah, tapi waktu itu berhasil dikurangi hukumannya menjadi sekitar 2 tahun lebih ya. Nah, tetapi termasuk diasingkan ke ND ya, ke Belitung. Nah, kalau itu di Gedung Indonesia Menggugat tidak berhasil Bung Karno ya membacakan pembelaan diri, kebayang ya Bung Karno dihukum mati. Mungkin proklamasi tidak akan terjadi ya. Nah, di sebelah kanan kita ini ada kompleks perkantoran ya. Ini adalah kantor Wali Kota Bandung.
Tapi kalau orang Bandung bilangnya balai kota ya. Dan suka disingkat jadi balkot gitu. Balkot ya. Nah, kantor wali kota itu kantornya ada di balik bangunan ini ya. Di tengah-tengah itu namanya disebutnya orang Bandung bilangnya Gedung Papak. Nah, karena mungkin atapnya rata dan mendatar. Gedung Papak itu dulunya ternyata adalah gudang kopi ya. Gudang kopi milik pengusaha perkebunan kopi namanya Andreas de Wilde. Jadi kota Bandung ini memang dibangun oleh para pengusaha perkebunan. Orang-orang Belanda waktu itu bercokol di Tatar Priangan ini ya, dan menjadi pengusaha perkebunan, dikenal namanya sebagai Preanger Planters ya. Nah, ini salah satunya ya, ada dulu hotel-hotel zaman dulu ketika di masa-masa para pengusaha perkebunan. Ini juga ada di sini namanya Gedung Wastu Kancana ya. Nah, ini juga dulunya adalah hotel. Nah, kalau ini bangunannya masih di abad 19 ya, bergaya Indische kolonial. Nah, di depan nanti kita maju di sebelah kanannya itu juga ada perumahan ya, peninggalan atau milik para pengusaha di masa itu. Nah, jadi Bandung dibangun itu banyak sekali ya peran dari para pengusaha perkebunan tadi, atau namanya Preanger Planters ya, Preanger Planters. Nah, di sebelah kanan kita nih ada satu komplek perumahan ya, sangat mewah sekali dan juga dengan taman yang luas. Kalau ini dulu konon tempat tinggalnya Direktur Bank Eskomto ya, Bank Eskomto, salah satu bank swasta pada masa itu. Kalau sekarang siapa yang tinggal di sini? Mungkin ada yang bisa nebak? Bukan gubernur, bukan wali kota, tapi Pangdam 3 Siliwangi. Jadi itu rumah dinasnya ya, Bapak Ibu, rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi, pimpinan dari pasukan militer Kodam 3 Siliwangi ya, untuk wilayah Jawa Barat, Banten. Nah, dulu di kawasan ini adalah kompleks perumahan elit namanya Merdekalio ya. Nah, jadi di sini masih ada sisa-sisa perumahan mewah pada masa itu ya. Nih kita lihat yang dinding-dindingnya dari batu alam ini ya. Tuh rumah-rumahnya masih bisa kita lihat ya. Jadi masih banyak yang dipertahankan gaya arsitekturnya, tapi ada beberapa yang udah diubah juga ya. Nah, ini kenapa pakai batu-batu alam ini? Nah, jadi konon ini bisa menyerap panas ya, sehingga suasana rumah menjadi lebih sejuk. Ini masih komplek perumahan mewah waktu itu ya. Nah, kalau sekarang kita belok kanan, ini Jalan Purnawarman, ada Bandung Electronic Center. Nih ibu-ibu kalau mau beli HP ya, atau bapak-bapak mau beli laptop di situ ya, di BFC. Nih sampai sini masih ya komplek perumahan. Nah, makanya di depan itu kalau kita belok kanan namanya Jalan Merdeka ya. Nah, karena dulunya adalah ini kompleks Merdekalio. Di Jalan Merdeka itu ada mall pertama di kota Bandung, yaitu namanya Bandung Indah Plaza ya. Nih masih sampai sekarang ya. Itu dari tahun 80-an dibangunnya ya. Kita belok kiri sekarang masuk Jalan Insinyur Haji Juanda. Tapi orang Bandung taunya nih Jalan Dago ya, karena dulunya sebelum diberi nama Insinyur Haji Juanda memang dikenalnya sebagai Jalan Dago. Tapi sampai sekarang orang Bandung mengenalnya ini Jalan Dago. Nah, di sini kita berhenti sebentar ya. Nah, tadi saya cerita tentang arsitektur Art Deco, bangunan-bangunan yang dibangun mengikuti gaya di Prancis ya. Tapi bukan yang sebelah kiri kita ya, ini optik Melawai. Adanya di sebelah kanan ya. Tuh di seberang ya, ada gedung yang warnanya krem. Nama gedungnya bisa, ada yang bisa baca mungkin? Ibu bisa baca? Leker. Oh, leker mah enak ya. Ini dari Bandung semua bukan? Bukan, Jakarta. Dari mana lagi? Jakarta semua ya? Nih, kalau orang Bandung suka salah baca de lier katanya. Lier itu pusing ya. Nah, padahal yang betul apa? Drikler ya. Nah, de Drikler. Drikler itu artinya
3 warna ya, bahasa Belanda. Diambil dari warna Belanda waktu itu. Ayo, warna bendera Belanda apa, tahu nggak? Merah, putih, biru ya. Pinter ya. Nah, jadi warna gedungnya sih tidak 3 warna ya. Nah, gedung itu mengambil bentuk Art Deco tahun 30-an ya. Ternyata Art Deco itu berkembang ya. Awalnya di tahun 1920-an. Nah, itu lebih banyak ornamennya. Kalau ini lebih simpel ya. Garis-garisnya melengkung. Kira-kira mengambil bentuknya seperti bentuk apa? Ya, seperti bentuk kapal laut ya, kapal laut. Nah, gedung De Drickler ini dibangun tahun 1930. Arsiteknya itu Insinyur Albers ya, Insinyur Albers. Itu arsitek yang sama yang merenovasi Savoy Homan, Hotel Savoy Homan. Nanti kita lewat juga ya. Makanya gaya arsitekturnya mirip ya. Nah, dulu dibangun sebagai villa pribadi. Nah, jadi di sini tuh kan kawasannya masih lengang ya, masih banyak pepohonan lebat. Nah, sehingga sejuk. Nah, bikinlah rumah pribadi di situ. Tahun 1942 gedung De Drickler ini direbut ya. Nah, jadi Jepang masuk. Nah, kita jalan aja. Nah. Jepang masuk ke Indonesia, ke Hindia Belanda ya, waktu itu belum jadi Indonesia. Termasuk ke kota Bandung ini. Nah, direbut oleh Jepang, dijadikan stasiun radio namanya Domei. Radio Domei ini kemudian tahun 1945, apa yang terjadi tahun 1945? Ya, Indonesia merdeka ya. Nah, oleh pemuda Bandung, Radio Domei tadi direbut ya. Digunakan untuk menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk memperingati peristiwa itu, pemerintah Kota Bandung membangun sebuah taman kota ya, namanya Taman Radio. Tapi lokasinya tidak di dekat gedung De Drickler, nanti ada di depan ya, depan sebelah kiri. Nah, itu Taman Radio. Jalan Dago ini sendiri dulu ya di tahun 80-an ini adalah menjadi pusat keramaian Kota Bandung ya. Kalau anak-anak gaul Kota Bandung zaman dulu ya, anak mudanya biasanya nongkrongnya di sini. Jadi jalan-jalan pakai mobil-mobil yang keren gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang udah enggak ya, karena udah banyak tempat nongkrong yang lain di Kota Bandung yang lebih menarik mungkin ya. Nah, termasuk kalau kita ke utara terus ya, Dago ini adalah dataran tinggi, ada perbukitan. Nah, di sana juga sekarang banyak kafe-kafe. Nah, jadi kalau mau lihat pemandangan Kota Bandung sambil ngopi-ngopi bisa ya di kafe-kafe di Dago Utara. Apalagi kalau malam-malam itu lihat pemandangan lampu-lampu Kota Bandung ya. Nah, kemudian di Dago juga ada Curug Dago atau air terjun Dago ya. Jadi masih ada tempat wisata alam ya di Kota Bandung ternyata. Nah, kalau mau ke sana, di sana ada satu sejarah juga yang menarik, yaitu adanya pembangkit listrik tenaga air yang pertama kali ya adanya di Bandung. Dibangunnya itu tahun 1919. Nah, jadi ingat ya tadi cerita Kang Dian ya, bahwa pemerintah kolonial Belanda di tahun 1919 ingin memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia. Nah, dicarilah tempat, makanya Bandung waktu itu dibangun besar-besaran ya. Termasuk tadi kita lihat ada membangun rel kereta api, membangun pembangkit listrik, dan juga di tahun 1920 mulai dibangun gedung-gedung perkantoran. Jadi untuk memindahkan pusat pemerintahannya ya. Termasuk yang pertama dibangun itu adalah gedung yang akan kita lewati sekarang. Gedung apa? Gedung Sate ya. Kenapa disebut gedung sate? Nah, ada tahu nggak sih kenapa? Tahu gedung sate? Pernah lihat? Nanti kita lewat ya. Kenapa disebut gedung sate? Nah, jadi dulu waktu dibangun 1920 ya, itu oleh 7 orang arsitek, karena memang gedungnya rumit ya. Nah, itu gaya Art Deco ada ya tahun 1920-an ya.
Tapi waktu dibangun itu namanya government bedrijven ya, government bedrijven, atau kalau mungkin di Indonesia tuh departemen yang mengelola BUMN lah ya, badan usaha milik negara. Nah, jadi government bedrijven ini disingkatnya hurufnya G sama B ya. Nah, jadi disebutlah gedung GB, tapi bahasa Belanda ejaannya GB ya, huruf G itu GB. Nah, jadi aslinya gedung itu namanya gedung GB. Sampai tahun 1980-an ya, orang-orang Bandung masih menyebutnya gedung GB. Sampai generasi kakek saya dan paman saya ya, mereka bilang ini gedung GB. Tapi generasi berikutnya, mungkin termasuk generasi saya ya, karena tidak familiar dengan bahasa Belanda, sulit menyebut gedung GB. Nah, secara toponimi orang Bandung ya, atau orang Sunda pada umumnya memberi nama tempat itu sesuai apa yang dilihat ya, kelihatannya seperti apa. Misalnya lihat gunung berapi, bentuknya seperti perahu yang tertelungkup, disebutnya gunung Tangkuban Parahu ya. Terus ada toko warnanya hijau, nggak tahu namanya apa, disebutlah toko hijau. Nah, ini juga sama ya kasusnya, secara toponimi. Mungkin orang Bandung kesulitan menyebut gedung GB ya, terutama generasi yang barunya. Dilihat di puncaknya, di atapnya ya, nanti ada lihat di atapnya ada penangkal petir sebetulnya ya. Bentuknya mirip dengan sate ya, disebutlah gedung sate gitu ya. Nah, tapi di sebelah sini kanan kita tuh ada yang ngantri ya. Di belakang gedung sate ada juga tukang sate ya yang terkenal. Itu sate jando namanya. Bukan dagingnya ya, tapi apa ya, jando itu ya, tetelan atau apa ya. Nah, tapi ngantri tuh. Tapi bukan karena dia nama gedungnya gedung sate. Nih sebelah kiri kita ya. Ini kita ada di belakang gedung sate, di taman gedung sate. Nah, kelihatan ya di atapnya, mungkin kehalangan pohon ya. Itu ada penangkal petirnya. Tapi bentuknya, kalau sate kan kotak-kotak ya dagingnya itu kalau dipotong-potong. Ini bentuknya bukan kotak-kotak, tapi seperti kuncup, ada kelopaknya ya. Nah, apakah benar itu sate? Ternyata setelah ada penelitian ya, ada arsitek orang Bandung namanya Kang Jeffrey. Itu meneliti sampai menerbangkan drone ya, di close up. Oh, kesimpulan beliau itu bukan sate, maksudnya itu adalah rangkaian bunga melati atau ronce melati. Nah, jadi di atas itu. Kenapa kok ada ronce melati? Jadi tadi ya arsiteknya yang 7 orang itu, si Insinyur Gerber dan kawan-kawan, ternyata oleh pemerintah kolonial Belanda diminta membangun gedung kantor pemerintah dengan gaya Eropa, tapi ada nilai-nilai lokalnya ya, ada muatan nilai-nilai Nusantara. Nah, makanya atapnya ya, atapnya seperti pagoda. Terus ada di pojok kiri di atas bangunannya itu ada seperti kubah dari masjid ya. Nah, yang di atas tuh ada orang yang berdiri ya, yang ada jendela kaca, itu tempat jamuan kalau ada tamu istimewa. Itu boleh kalau mau ke sana ya. Ada yang pernah naik nggak ke atasnya? Belum ya. Nah, itu boleh, tapi memang harus izin ya. Kalau ada rombongan mau naik ke atas boleh. Nah, di atas sana kalau lihat ke utara tuh lihat langsung Tangkuban Parahu. Jadi indah sekali ya. Nah, makanya oleh Insinyur Gerber, dari nilai-nilai Sundanya mana? Nah, mungkin itu yang disematkan ya sebagai ronce melati tadi. Ya, kita lanjut. Nah, itulah kisah gedung sate sekilas ya. Jadi gedung sate itu dibangunnya selama 4 tahun ya. 1920, selesainya 1924. Di sini ada museumnya juga. Kalau Bapak Ibu, adik-adik ya pengen tahu sejarahnya lebih jauh, boleh, ada museumnya. Itu tidak mahal ya. Kalau tidak salah tiketnya tuh 5.000 ya, 5.000. Nah, di dalam tuh bisa lihat bangunan gedung sate dibangunnya bukan menggunakan batu bata biasa ya, tapi oleh batu-batu alam yang besar-besar ya. Jadi ada temboknya yang sengaja dibuka untuk melihat
struktur isi bangunannya. Gedung Sate itu diresmikan pembangunannya ya, peletakan batu pertamanya oleh putri dari wali kota pertama Kota Bandung. Siapa wali kota pertama Kota Bandung? Ada yang tahu? Itu masih orang Belanda ya, kan di tahun 1920 ya. Namanya Bertus Koop ya, Bertus Koop. Nah, kemudian jalan di depan gedung HB tadi, di depan Government Bedrijven ya, jalannya itu diambil dari nama Ratu Belanda saat itu ya, Ratu Wilhelmina ya. Nah, itu kebayang ya, pembangunan Kota Bandung sangat pesat karena ingin dijadikan ibu kota pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini sebelah kiri sambil lewat kita lihat ya, ada satu bangunan juga, itu bangunan abad 19 juga ya. Nah, ini kalau ini sebelum Gedung Sate dibikin udah ada. Ini adalah SMA Negeri 20 Bandung. Ini sempat viral waktu itu dipakai syuting film Dilan ya. Mungkin pernah nonton ya, film Dilan. Nah, sebenarnya Dilan itu ini di depan lagi bawa bis dinas di jalan. Waktu itu sampai ditutup ya syuting film Dilan, jalan-jalannya ditutup. Kenapa kok sampai heboh gitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok sampai ditutup jalannya? Karena ternyata wali kota saat itu ikut main ya di film film Dilannya, Pak Ridwan Kamil. Kalau nggak salah jadi kepala sekolah gitu ya, atau guru gitu ya. Nah, ini taman di sebelah kanan ini sekarang kosong ya. Dulu di sini ada satu monumen atau tugu, jadi ada untuk memperingati pertama kali dibangunnya stasiun radio ya di Bandung. Nah, sebetulnya stasiun radionya dibangunnya di daerah Gunung Puntang ya, Gunung Puntang di Pangalengan. Jadi Bandung itu teknologinya sangat maju. Tahun 1923 ya. Nah, tadi ingat ya, dibangunnya Gedung Sate tahun 1920. Tahun 1923 dibangun stasiun radio untuk telekomunikasi antar negara tanpa kabel. Jadi bisa telepon antar negara tanpa kabel. Nah, canggih nggak? Ya, waktu itu canggih banget ya. Perusahaannya yang membangun radio telekomunikasi itu adalah dari Jerman. Namanya Telefunken ya. Nah, oh iya, ini kita sudah masuk ya ke Jalan Lombok. Nah, itu adalah Jalan Riau Marta Dinata ya. Mungkin tadi ada yang mau turun di sini. Oh iya, kita udah sampai nih. Iya, silakan ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Ya, boleh kalau mau pindah ya. Nah, itu ya. Jadi Bandung itu sampai membangun stasiun radio ya, tapi orang Belanda waktu itu. Nah, ketika itu ketika berhasil dibangun, bisa nelpon ya dari Belanda ke Bandung jarak jauh tanpa kabel. Nah, waktu itu yang nelpon pertama, yang percobaan pertama yang mencoba telepon itu adalah Ratu Belanda. Nah, ini sebelah kiri ada yang ngantri-ngantri. Ini memang baru-baru ini viral ya, atau ramai sekali, namanya Kopi Sinar Pagi ya. Itu lokasinya di Bakso Sultan. Sebelumnya Bakso Sultannya juga sempat ramai juga ya, karena ada bakso tulang rusuk itu, ada sumsumnya, enak ya. Nah, ini kita udah masuk Jalan Lombok ya. Di sini juga banyak kuliner yang menarik, termasuk ada lomi Lombok ya. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika mencoba telepon pertama kali itu Ratu dari Belanda, teleponnya dari Den Haag. Kata-kata pertama yang diucapkannya, "Hello Bandung, here Den Haag." Nah, itu sangat terkenal ya. Nah, jadi itu sejarah pertelekomunikasian ya di Kota Bandung. Makanya dibangun tadi ya, ada tugu. Tugunya itu setengah bola dunia. Ada satu orang teriak di satu ujung, di ujung lainnya orang yang mendengarkan ya, lambang telekomunikasi jarak jauh.
Tetapi patung itu sekarang sudah ditiadakan ya. Nah, karena memang bentuk patungnya ya gaya Eropa ya, jadi tidak mengenakan pakaian. Nah, itu mungkin dianggap kurang pantas, sehingga banyak patung-patung seperti itu yang ditiadakan di taman kota Bandung ya. Tetapi masih ada tersisa 3 patung yang seperti itu ya, kalau mau lihat. Hanya lokasinya bukan di taman kota, tetapi di atas gedung ya. Nanti gedungnya kita akan lewat. Nah, dulu patung itu sempat juga ditutup ya oleh lambang militer. Nah, tapi sekarang ternyata dibuka lagi ya. Mumpung masih dibuka, kalau mau lihat nanti sebentar lagi kita lewat. Sementara itu di sebelah kanan kita nanti ada rumah kentang ya namanya. Ini juga sempat viral karena ada hantunya katanya ya. Tapi sekarang sudah direnovasi menjadi rumah makan. Nah, ini bagus sekali ya. Dibangunnya tahun 1908. Dulu adalah rumah konon ya milik seorang ahli botani dari Belanda yang berupaya membudidayakan kentang. Nah, karena waktu itu diperlukan sebagai makanan pokok ya orang-orang Belanda. Dan juga sempat dijadikan tempat masak ya atau catering ketika ada bazar tahunan. Jadi di Bandung itu ada bazar tahunan, diselenggarakannya di mana? Di gedung Yarbers. Nanti gedung Yarbersnya kita lewat ya, ada di sebelah kiri. Nah, patung yang 3 tadi yang saya cerita itu adanya di atas gedung Yarbers ya. Nanti kalau mau lihat kita lewat, lihat aja di sebelah atas ya. Nah, di depannya ada patung Ganesha, tapi bukan patung itu yang akan kita lihat, melainkan yang ada di atas gedung. Nah, ini sebelah kiri ya, gedung Yarbersnya. Jadi dulu diselenggarakan setiap tahun ada bazar. Nah, itu di atasnya ya, kelihatan. Nah, patung-patung seperti itu. Ada kelihatan? Tuh pada nunduk ya. Mungkin karena malu. Nah, di sebelah kanan ada Gelora Saparua ya, dibangunnya tahun 70-an. Ini lapang Saparua ini adalah lapang olahraga pertama di Kota Bandung. Nah, konon di situ akan dibangun ya patung Soekarno yang besar tuh di situ ya. Nah, anggarannya juga miliaran. Di sebelah kanan ini ada Taman Maluku ya, Taman Maluku ini. Nah, ini kalau anak-anak muda tahun 80-an ya, laki-laki khususnya suka pada datang ke sini nih malam-malam cari ingin lihat perempuan, tapi ada jakunnya. Tapi sekarang udah ditertibkan ya, udah rapi, nyaman ya buat keluarga juga. Tadi ingat rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Nah, kantornya ada di sini ya, sebelah kanan, seberang ya. Itu ada gedung yang atapnya runcing, kiri kanan ya, kembar. Nah, itu dulu namanya Palais du Commanditaire ya, atau Istana Komandan. Sekarang fungsinya masih sama ya, untuk tempat kantornya Pangdam 3 Siliwangi. Nah, sementara itu sebelah kiri kita nih markas besarnya ya, Kodam 3 Siliwangi. Ini gedung ini dulu orang Bandung bilangnya gedung Sabahu ya. Gedung Sabahu itu adalah sebenarnya Sabahu itu ukuran luas kurang lebih 700 meter persegi ya. Nah, orang-orang sering mengingatkan gedung ini pada gedung ini ya, namanya apa yang di Semarang, Lawang Sewu ya. Nah, tapi kalau Lawang Sewu tuh pintunya banyak, kalau ini jendelanya banyak ya. Kelihatan bentuk gedungnya ini belum mengadopsi arsitektur tropis ya, masih bergaya Eropa. Konon kalau masuk ke gedung ini itu suasananya masih panas ya, karena mengambil bentuk arsitektur Eropa. Makanya di seberangnya dibangunlah taman, namanya dulu Insulinde Park ya. Itu juga sebagai untuk penyejuk dan juga dipakai latihan baris berbaris. Nih adik-adik, sekarang taman ini menjadi taman lalu lintas. Kalau adik-adik mau belajar ya rambu-rambu lalu lintas, misalnya ada panah melengkung dicoret, artinya apa? Nah, bisa belajar di sini sambil naik mobil-mobilan atau naik sepeda ya, seperti di jalan sungguhan. Nanti keluar dari taman lalu lintas, adik-adik dapat SIM. Enggak ya, bohong ya. Ini buat main aja. Tuh ada pesawat tempurnya ya. Nama tamannya Ade Irma Suryani Nasution, putrinya Jenderal Nasution. Nah, di sebelah kanan itu di depan ya, ada patungnya ya, Jenderal Nasution memandangi
mungkin itu putrinya ya, ada Irma Suryani Nasution yang gugur waktu pemberontakan G30 SPKI ya, korban itu salah tembak ya. Ini kita masuk Jalan Sumatera, di sebelah kiri itu ada bangunan hijau ya. Nah itu adalah gedung sekolahan. Sekarang itu menjadi SMP Negeri 2 Bandung. Dulunya ini adalah sekolah setingkat SD ya, di zaman kolonial Belanda. Ini dibangun tahun 1913. Dulu hanya khusus orang Belanda yang boleh sekolah di situ ya, pribumi tidak boleh. Tetapi kalau sekarang orang Belanda yang nggak boleh sekolah sana karena kena zonasi kejauhan kan. Jadi khusus orang pribumi ya. Nah di sebelahnya ini ada SMP Negeri 5, dulunya Mulo ya. Mulo itu sekolah ya sama setingkat menengah pertama ya. Kalau di sini boleh di Mulo orang-orang pribumi ya bisa sekolah di sini, tetapi umumnya ya yang kaya-kaya ya, keturunan bangsawan ya, pada sekolah di sini dan juga di SMA 3 itu ya. Nah alumni SMP 2 ada yang terkenal, mungkin ada yang tahu ya, angkatan 87 namanya Ridwan Kamil. Itu alumni SMP 2 ya, angkatan 87. Adik kelasnya ada angkatan 88 ya, alumni SMP 2 sekarang jadi pemandu di Bandros. Itu saya lulus 88 ya dari SMP 2 Bandung, tapi nggak kenal dengan Kang Emil. Oke, ini Jalan Sumatera, di depan ada yang bisa nebak nama jalannya, jalan apa? Nggak ada yang tahu? Ya, ini jalan kereta api namanya. Tuh, yang tadi ke viaduk ya, ke sebelah sana ya, ke arah barat, itu terus ke Jakarta ya. Nah, kalau Jawa Tengah nih ke timur situ ya. Nah, jalan kereta api itu dulu oleh Belanda dipakai ya untuk menjadi batas kota di Bandung ya. Dari jalan kereta api ke utara itu adalah kawasan tadi ya, ada perkantoran dan juga rumah-rumah dinas ya. Tetapi yang tinggal di utara itu orang-orang Eropa aja ya, orang Belanda, mungkin dari Jerman ada yang tinggal di sana ya. Nah dari jalan kereta api ke selatan itu untuk area komersil ya, termasuk perhotelan. Terus tadi ya Jalan Braga juga itu adanya di sebelah selatan. Nah orang-orang Bandung sendiri juga tinggalnya di daerah selatan ya. Nah, kita masuk Jalan Tamblong. Di sini saya mau cerita ya, asal usul bagaimana sih Bandung dulunya dibangun itu ya. Nah, di tahun 1809 waktu itu masih berupa kabupaten ya, Kabupaten Bandung. Ibu kotanya di Karapiak, ada di sebelah selatan ya, yang sekarang menjadi Dayeuhkolot. Bupatinya saat itu adalah bupati yang ke-6. Nah, namanya adalah Wiranata Kusuma II. Bupati Wiranata Kusuma II ini ingin memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung ke sebelah utara. Dicarilah lokasi ya di sekitar Sungai Cikapundung. Nah di tahun 1810 waktu itu pemerintah kolonial Belanda mengutus Gubernur Jenderal Daendels. Pernah dengar mungkin ya? Nah, Daendels ini ditugaskan mempertahankan Pulau Jawa supaya tidak direbut Inggris. Akhirnya membangun jalan dari Anyar ke Panarukan. Ternyata membangun jalannya belok ke Bandung ya. Tahun 1810 bertemu dengan Bupati Wiranata Kusuma II. Kemudian Daendels memerintahkan kepada Bupati Wiranata Kusuma II di satu titik ya, sambil menancapkan tongkatnya di tanah, Daendels berkata, "Zorok, upayakan ketika saya kembali sebuah kota harus sudah dibangun." Nah disusul dengan surat perintah pembangunan kota ya, tanggal suratnya 25 September 1810. Nah tanggal itulah yang dijadikan hari lahir kota Bandung, 25 September ya. Makanya September lalu ya, tahun 2023 kota Bandung berulang tahun yang keberapa? 213 tahun ya. Nah titik di mana tadi Daendels menancapkan tongkatnya di tanah dipercaya sekarang sebagai ini
0 kilometer kota Bandung ya, sebelah kanan kita. Tuh, jadi mengukur Bandung ke kota lain, jarak kotanya ya, itu dari sini. Tuh ada BDG 0, di bawahnya ada CLN. Iya, Bang. Ya, silakan. Makasih ya. Di bawahnya ada CLN 18, artinya dari titik ini kalau kita ke timur itu 18 km lagi ketemu Cileunyi ya. Nah, sebaliknya kalau ke barat, PDL 18 tuh di bawah ya. Berarti 18 km lagi ke barat ketemu Padalarang. Nah, di belakang tuh ya, sebelah kanan ada patung dadanya, itu Wiranata Kusuma II. Di sebelahnya itu ada Dendels ya. Kalau yang sebelah kiri ini ada patung Soekarno, sebelahnya itu Mas Sutarjo. Mas Sutarjo adalah Gubernur Jawa Barat yang pertama ya. Nah, Dendels itu membangun jalannya ya, namanya Grote Posweg atau Jalan Raya Pos Besar. Nah, ini kita lewat ya di jalannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang menjadi jalan terpanjang di dunia ya, melewati 2 benua, Asia Afrika. Kenapa dinamakan Asia Afrika? Ya, karena waktu itu ada konferensi di sini ya. Nah, sebelah kiri ini ada Savoy Homan. Ini yang tadi saya cerita ya, arsiteknya Albers yang membuat gedung The Drickler tadi ya. Makanya mirip ya, ini gaya Art Deco tahun 30-an. Nah, dulu pimpinan delegasi bangsa Asia Afrika ya tahun 1955 menginap di sana bulan April itu. Nah, pagi-paginya mereka jalan kaki di jalan ini ke gedung sebelah kanan kita nih ya, Gedung Merdeka, untuk mengikuti konferensi Asia Afrika ya. Gedung ini dulu adalah Society Concordia ya, tempat pesta-pestanya orang Belanda ya, makan minum-minum dan dansi di sana. Orang pribumi tidak boleh masuk ya. Nah, ironisnya tahun 1955 oleh Bung Karno dipakai sebagai gedung untuk menyatakan deklarasi bahwa bangsa Asia dan Afrika harus merdeka ya. Nah, ini kita masuk ke kawasan alun-alun Kota Bandung ya. Nah, alun-alun Kota Bandung ini dibangun itu mirip dengan struktur Kerajaan Mataram ya. Karena sebelumnya Kabupaten Bandung itu juga masih ada di bawah administrasinya Kerajaan Mataram ya. Jadi di sini ada lapangan, sebelah baratnya ada masjid ya. Nah, di sebelah selatan itu ada pendopo kita bilangnya, itu adalah kantor Bupati Wiranata Kusuma II ya. Nah, beliau membangun kantornya di sana. Nah, sekarang masih ada ya, masih ada. Nah, tapi fungsinya bukan lagi sebagai kantor bupati ya, karena ibu kota Kabupaten Bandung sekarang sudah pindah ke Soreang ya. Nah, ini Jalan Raya Pos Besar, sebelah kiri kita nih kantor posnya ya. Karena dulu mengirim pos itu menggunakan kuda, makanya dekat kantor pos ada peristirahatan kuda ya. Tempat ganti kuda, ngasih minum kuda, namanya Bancai. Ini Bancainya masih ada nih sebelah kanan kita. Nah, Bancai ini lokasinya dekat kantor pos ya. Makanya ini jalan Bancai. Cuma di Bancai itu sekarang yang istirahat bukan kuda ya, tapi panter, kijang ya. Nah, tadi Soekarno di penjaranya di penjara Bancai, ini lokasinya di sini ya, sebelah kanan. Sekarang sudah menjadi pertokoan. Tahun 80-an penjaranya dibongkar. Nah, tetapi disisakan ya. Tuh di belakang ada satu bangunan kecil, itu sel di mana Bung Karno pernah ditahan ya. Itu dulunya berderet ya, ada mungkin satu blok itu ada 8 ya. Nah, dan juga ada lantai 2-nya. Nah, itu gentengnya sih ditambahkan ya. Nah, ketika dibongkar itu ada warga Bandung yang peduli ya dengan sejarah, itu menuntut pemerintah Kota Bandung untuk melestarikan lah. Akhirnya dilestarikan itu satu sel, dan juga ada menara penjaga ya. Nah, jadi penjaranya sendiri itu dibangunnya di tahun 1800-an awal ya. Sehingga
memang bangunannya berbarengan lah dengan dibangunnya alun-alun, karena dekat alun-alun itu harus ada penjara ya, dengan konsep di Kerajaan Mataram itu. Nah tahun 80-an waktu saya masih SMP lah ya, main kesini nih masih penjara. Di setiap pojok ada menara penjaganya. Nah sekarang dibongkar jadi pertokoan, penjaranya udah pindah di Soekarno-Hatta ya. Nah tapi menara penjaganya masih disisakan ada satu, nanti kalau mau lihat kita lewat ya. Oke kita lanjut. Nah penjaranya sendiri selnya ya itu 1,5 kali 2,5 meter, sangat kecil. Dan Bung Karno waktu itu tidak boleh membaca bacaan-bacaan ya, karena ini adalah penjara klasteri lah, kriminal rendahan seperti maling, copet ya. Nah padahal Bung Karno waktu itu harusnya menjadi tahanan politik, penjaranya di Sukamiskin ya, sengaja dijebloskan di Bancai untuk menjatuhkan mentalnya. Beruntung waktu itu didukung oleh istri beliau saat di Bandung ya, namanya Ibu Inggit Garnasih ya. Ibu Inggit yang nyelundupin buku-buku. Ini sebelah kanan ya, depan menara penjaganya masih ada tuh, kalau mau melihat seperti apa. Nah Ibu Inggit yang menyelundupkan buku-buku bacaan sehingga Bung Karno bisa menuliskan pembelaan dirinya ya, yang dibacakan di Gedung Indonesia Menggugat tadi. Kebayang ya, kalau bukan Bu Inggit mungkin waktu itu Bung Karno tidak berhasil ya menulis pembelaan diri di pengadilan, itu terancam hukuman mati mungkin ya waktu itu. Ya itulah sekilas ya keliling kota Bandung dan juga sejarah perkembangannya. Kita sebentar lagi sampai ya di shelter tempat pemberangkatan kita. Gimana, senang naik bandros? Lumayan ya, dapat wawasan baru tentang kota Bandung. Semoga semakin mencintai kota ini. Saya Kang Dian mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Terakhir minta tepuk tangannya yang meriah ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mau juga ada ya gantungan kunci. Ada bandros kuning, backgroundnya gedung sate, belakangnya peta Bandung lama. Itu Rp10.000 aja ya. Oke kita tunggu sampai benar-benar berhenti sebelum turun ya.